Terima kasih. Baik jamaah sekalian, mungkin kita bisa buka mushafnya. Quran surah Al-Mutaffifin, mushafnya halaman 588 ya. 588. Halaman 589 ya. Halaman 588. Baik, terima kasih. Dan 589. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kajian tadabbur pagi hari ini. Temanya tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama kaum abrar. Dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, di mushaf yang warna merah ini halaman 589 kita lihat ayat 22 hingga ayat 28 dari Quran surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM Masjid dan juga wa nakhusu bidzikri Al-Ustaz Aliuddin Radhi dan para ustaz asatidz yang lainnya, Ustaz Jamhuri dan yang lain-lain. Mudah-mudahan senantiasa Bapak dan Ibu kita sekalian dirahmati, diberkahi, diridhoi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita pagi hari ini adalah sebuah doa yang terangkum dalam Al-Quran, dalam Quran surah Ali Imran. Ada doa yang berbunyi A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim, yaitu doanya para ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Doa yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 193. Doa yang berbunyi Rabbana innana sami'na munadiyan. Tuhan, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah mendengar munadiyan, seorang yang memanggil, yang mengajak, yang menyeru, yunadi lil iman, penyeru yang mengajak kami untuk beriman. Fa'amanna, maka kami beriman. Saksikan Tuhan, kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Tuhan, mohon berikan ampunanmu untuk kami. Wa kaffir anna sayyiatina, dan Tuhan mohon hapuskan segala kesalahan kami.
wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama kaum abrar. Sebuah doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, doa yang begitu agung, berisikan permohonan agar Allah berkenan wafatkan kita bersama kaum abrar. Berarti kaum abrar ini sekelompok orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan pada ayat berikutnya yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 198, gambaran kaum abrar ini Allah ungkapkan dengan sebuah ungkapan yang begitu dahsyat dan agung. Wa ma indallah khairun lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu merupakan kebaikan bagi kaum abrar. Dari sini tampak bahwa kaum abrar ini orang yang senantiasa hatinya, visinya, obsesinya hanyalah meraih puncak keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Bukan mengharapkan, bahkan bukan mengharapkan surga, enggak. Buat mereka surga kecil, tapi apa yang ada di sisi Allah, yaitu keridhaan Allah, itulah harapan dan obsesi tertinggi bagi kaum abrar. Nah, berarti kita mesti kenal apa sih amalan kaum abrar itu, sehingga Allah ajarkan kita sebuah permohonan, sebuah doa agar Allah berkenan wafatkan kita bersama kaum abrar. Allah. Dan siapa tahu kalau sudah kita kenali ciri, sudah kita ketahui apa perilaku dan amalannya, siapa tahu barangkali Allah berkenan jadikan kita, kalau tidak menjadi kaum abrar, minimal wafat bersama kaum abrar. Sedikit bocoran secara bahasa, ayo kita bedah sedikit apa sih maksud dari kalimat abrar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata abrar ini bentuk plural, jamak dari kalimat barun. Barun jamaknya abrar. Secara bahasa arti barun masdarnya albirru adalah puncak kebajikan. Puncak kebajikan. Jadi albar orang yang secara kualitas amal, perbuatan, kebajikan sudah mencapai puncaknya. Nah, berarti kaum abrar adalah orang-orang yang secara amaliyah sudah mencapai level tertinggi dalam kebajikan. Itulah disebut dengan kaum abrar. Surah Al-Mutaffifin. Kemudian surah-surah yang lain, diantaranya Al-Infitar, menggambarkan tentang kita apa yang akan dinikmati oleh kaum abrar. Tadi Ustadzuna kita, Ustadz Ali, membacakan pada ayat rakaat terakhir ini bagian cuplikan dari Quran surah Al-Infitar, yang mana beliau mulai baca dari ayat ke-6 dari Quran surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai anak manusia, apa sih
yang bisa menipu dirimu sehingga mengabaikan dan menjauh dari Rabbikal Karim, Tuhanmu yang sangat mulia, Tuhan yang sangat dermawan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tuhan, zat yang menciptakan dirimu, kemudian menjadikan dirimu, membentuk dirimu dengan sebaik-baik bentuk. Kalla bal tukadzibuna biddin. Janganlah begitu. Kalian ini bukannya tunduk patuh kepada Rabbukal Karim yang menciptakan dirimu, membentuk rupamu dan membentuk dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Bahkan kalian tukadzibuna biddin. Bahkan kalian mendustakan adanya hari perhitungan. Wa inna alaikum lahafizin. Padahal bersama kalian ada para malaikat penjaga, kiraman yang mulia-mulia, katibin yang senantiasa mencatat dengan detail dan teliti apa yang kalian lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat ini mengetahui dengan pasti apa yang selalu kalian kerjakan. Lalu ada ayat yang tadi beliau tidak baca, innal abrara lafi na'im. Ketahuilah para kaum abrar itu sungguh berada dalam kenikmatan yang unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di Quran surah Al-Mutaffifin Allah kembali ulang. Pada ayat ke-22 Allah katakan innal abrara lafi na'im. Sungguh para kaum abrar itu betul-betul berada dalam kenikmatan sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini tergambar dalam Allah visualkan dalam gambaran surgawi, alal araiki yanzurun. Mereka berada duduk santai di dipan-dipan di surga Allah, yang turun seraya melihat, memandang bermacam kenikmatan surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan kenali mereka, para abrar ini, fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka terdapat nadratan na'im, cahaya sinar yang mencorong, gambaran dari kenikmatan berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberikan minum dari apa? Rahiq. Dari sebuah minuman yang bernama rahiq. Sebagian al-tafsir mengartikan khamar. Khamar, perasan anggur yang tidak memabukkan. Rahiq makhtum, yang masih disegel. Bahkan khitamuhu miskun. Segelnya ini, segel dari minuman yang bernama rahiq tadi, yang sebagian ahli tafsir mengartikan dengan khamar yang tidak memabukkan, miskun, dari minyak kasturi. Subhanallah. Coba di gambaran ini kan gambaran apa namanya, imajinasi ya, nanti kenikmatan surga. Kalau kita gambarin, kalau botol segelnya minyak kasturi itu bagaimana kira-kira? Ini gambar kenikmatan nih, minumannya aja begitu. Wa hitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka Allah berikan sebuah pancingan. Kalau sudah melihat, mengerti, memahami gambaran kenikmatan surga tadi, maka kata Allah, falyatanafas al-mutanafisun. Hendaknya orang yang memiliki keinginan mendapatkan kenikmatan itu saling berlomba-lomba. Jangan pernah mau kalah. Kalau bahasa di amalan dunianya, fastabiqul khairat. Jangan mau kalah dari orang lain.
urusan mencari kebajikan dan urusan mendapatkan meraih kenikmatan surga. Seingat saya nih, dulu udah pernah saya sampaikan di sini kajian tentang gambaran dalam Al-Quran langkah speed langkah dalam menjalani kehidupan dunia ini. Baik, gambaran kecepatan langkah kaki dalam Al-Quran ini Allah jelaskan beberapa level. Yang pertama, urusan menjemput rezeki duniawi, makan, kenikmatan dunia. Gambaran dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Mulk. Seingat saya ayat ke-17, Allah perintahkan jemput dengan santai saja. Jadi setiap dari kita nih Pak, sudah ada jatah rezekinya. Allah perintahkan urusan dunia, rezeki duniawi, jemput dengan speed yang rendah saja. Jangan ngoyo-ngoyo, jangan tergopoh-gopoh dalam menjemputnya. Bahkan jangan sampai meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Maaf, kalau kita mungkin jam 3 pagi lewat pasar Cipete, udah penuh itu. Dari jam 2 udah penuh. Betul nggak? Orang jualan, Masya Allah, semangat banget, nurunin belanjaan, nurunin semua. Sampai-sampai lupa sholat subuh. Jangan. Allah beritahukan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Allah zat yang telah menjadikan untuk kita, ja'ala lakum, yang telah menjadikan buat kita, al-arda, bumi ini dengan segala macam kenikmatan dan fasilitasnya, zalulan, tunduk, rendah di bawah kaki kita. Maka kata Allah, untuk urusan kenikmatan yang ada di atas permukaan bumi ini, famshu, berjalanlah dengan masyu. Al-masyu, jalan santai, langkah demi langkah, jangan ngoyo-ngoyo. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah dengan santai di seluruh penjuru bumi ini. Wa kulu min rizqih, dan makanlah oleh kalian dari rezekinya Allah. Tuh, urusan apa nih? Urusan menjemput kenikmatan dunia. Baik, speed yang kedua Allah gunakan bukan dengan kata al-masyu, tetapi dengan kata-kata as-sa'yu. Bapak Ibu mungkin yang sudah pergi umrah, kalau namanya sa'i itu jalan lebih cepat dari tawaf, betul nggak? Ya, sa'i jalan lebih cepat dari tawaf. Maka orang kita ngucapnya usaha. Ini dari kata-kata usaha, berjalan sigrah, jangan lambat. Tuh, as-sa'yu, usaha yang lebih dari al-masyu, jalan yang lebih cepat dari al-masyu. Kalau al-masyu jalan santai, as-sa'yu jalan yang lebih cepat. Kapan kita diperintahkan menggunakan speed yang lebih tinggi untuk melangkahkan kaki kita? Dalam urusan apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah Jum'ah ayat ke-8, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-shalah, kalau sudah ada panggilan untuk melaksanakan sholat, sudah ada panggilan sholat, khususnya fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, sudah dengar azan berkumandang, maka Allah perintahkan fas'au ila dzikrillah, sigrahlah kalian untuk segera mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
Wadharu al-bai'. Tinggalkan urusan muamalah sesama manusia. Jadi kalau udah adzan, kumandang adzan panggilan Jumat sudah berkumandang, is'au ila dzikrillah. Segera menjawab seruan Allah. Wadharul bai'. Tinggalkan muamalah sesama manusia. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itulah kebaikan buat kalian yang sejati jika kalian meyakininya. Tuh, speed yang kedua. Ya, cepetan dikit, segera. Urusan apa? Urusan menyambut panggilan Allah. Ada lagi speed yang ketiga, ada namanya musara'ah. Musara'ah itu berlari untuk mencapai target yang dicari. Ada piala di hadapan kita 100 meter. Maka kita berlari segera untuk mengambil piala itu, jangan sampai kalah dari orang lain. Allah gunakan kata musara'ah atau musabaqah. Urusan apa? Urusan satu mencari ampunan, yang kedua mencari surga. Tuh. Kalau tadi rezeki kenapa sih? Santai aja, udah pasti. Setiap apa yang melata di atas permukaan bumi, masing-masing sudah punya jatah rezeki yang tidak akan tertukar dengan yang lain. Tapi kalau musara'ah, yang dapat cuma satu, pemenangnya hanya satu. Jangan mau kalah dari yang lain. Tuh, itu gambaran itu. Kalau namanya berlomba-lomba, maka perlu berlari. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Quran surah Ali Imran kalau nggak salah ayat 133. Namun dalam Quran surah Al-Hadid kalau nggak salah ayat ke-21, Allah gunakan bukan wasari'u tapi wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Artinya berlomba-lomba lah kalian. Untuk apa? Untuk urusan mencari ampunan. Jangan mau kalah dari orang lain. Bahkan jangan mau kalah dari istri atau suami masing-masing. Bahkan jangan mau kalah dari saudara sekandung. Bahkan jangan mau kalah dari orang tua dan guru. Bahkan jangan mau kalah dari nafsu kita masing-masing. Urusan apa? Urusan mencari ampunan dan surga Allah. Disuruh kita berlomba-lomba. Speed ketiga tuh. Ada lagi yang lebih cepat. Ada. Namanya firar. Al-firar beda dengan musabaqah. Kalau namanya musabaqah, berlari cepat mengejar target yang ada di hadapan kita. Kalau firar, kecepatan larinya seukuran kita yang menjadi target. Maka kita ketika tidak ingin menjadi target buruan atau target tangkapan, pasti larinya lebih cepat dari lari orang yang berlomba mengejar target. Betul tidak kira-kira jemaah? Itu namanya firar. Allah berfirman, fafirru ilallahi maulakum. Kalau mau cari pertolongan hanya di Allah maulakum. Nah, cuma mencari pertolongannya, kecepatan larinya itu Allah gunakan kata firar. Fafirru. Apa itu firar? Ukuran lari dikejar-kejar. Saya mau tanya coba sekarang, kalau dikejar anjing, dikejar macan,
dikejar orang disangka maling, larinya cepat mana sama lari yang lomba-lomba? Bisa jadi lompat tembok kita. Padahal kalau normal nggak bakal mampu kita, betul nggak? Tapi kalau saking takut nih, jadi target buruan, lari kita sekenceng-kencengnya sampai bisa ngelompatin pagar orang. Subhanallah, itu namanya firor. Jamaah, kira-kira indah nggak Al-Quran? Penggunaan kata diksi itu dalam Al-Quran begitu detail. Nah, ini gambaran kaum abror seperti itu. Innal abrara lafi na'im. Ya, falyatanafasil mutanafisun. Urusan mencari kenikmatan surga itu jangan mau kalah dari orang lain. Kita kadang-kadang ini contoh kecil ya. Masjid kasih pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ada satu jamaah rutin kita di Masjidul Huda yang sedang sakit dan butuhkan bantuan. Insya Allah selepas Isya nanti kita akan mengunjungi beliau. Mari kita bisalah sekiranya mengumpulkan donasi untuk kita berikan bantuan kepada jamaah kita, Bapak Fulan bin Fulan yang sedang terbaring, untuk membantu pengobatannya. Biasanya nih urusan begini kita ngalah mulu dengan lain. Ente duluan dah. Ente duluan. Gitu ya. Ente nyumbang berapa ente? Ana nyumbang 100.000. Ya udah ana yang penting ikut serta dah 10.000. Begitu ya. Jamaah, ya kan? Saf awal. Udah tahu nih fadilah saf awal nih. Bahkan dalam sebuah hadis sahih Nabi menggambarkan, kalau saja umatku tahu apa yang ada di saf awal dari pahala yang Allah sediakan, kata Nabi, pasti mereka akan saling bunuh-bunuhan, berebut posisi saf awal. Kalau mereka tahu dan sadar. Kita biasanya bagaimana? Imam sudah sawu sufufakum fa inna tasyiyatas sufuf min tamamis shalah. Ayo maju, antum aja deh, antum depan. Ngalah mulu kita dalam kebaikan. Tapi subhanallah, kalau urusan dunia, nggak mau kalah dari saudara sekandung sekalipun. Betul nggak? Ente beli mobil apa nanti? Baru beli mobil Fortuner. Dia Fortuner. Besok gua belinya Alphard. Nggak mau kalah. Pesta pernikahan, ada tetangga bikin pesta habis berapa? Habis berapa kemarin pesta anak yang pertama? Ya cuma 500 juta. Besok gua nggak mau kalah. Mau bikin pesta 3 hari 3 malam. Kalau perlu habisin 1,5 miliar. Allahu Akbar. Tapi urusan akhirat ngalah mulu. Padahal Allah beritahukan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka ini sudah diberikan minuman yang bernama rahiq, khamr, perasan anggur yang tidak memabukkan. Bahkan minumannya tadi tuh rahiqnya masih dicampur oleh Allah dengan tasnim. Apa itu tasnim? Ainan, mata air di surga. Yashrabu bihal muqarrabun, mata air surga yang menjadi minuman para hamba-hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minumannya para malaikat. Itu tasnim, minumannya para malaikat. Itu dicampurkan ke dalam rahiq, minumannya kaum abror. Allahu Akbar. Ini baru secuplik gambaran kenikmatan yang akan dinikmati oleh kaum abror. Ini motivasi nih Pak nih, supaya kita timbul keinginan untuk mengetahui dan mencontoh amalannya kaum abror. Di mana ada lagi keterangannya? Ayo buka Al-Quran Suratul Insan halaman 578. Kalau ini 588 atau 589 menurut mushaf yang sebagian yang lain, kita buka lagi halaman 578. Nah, kalau di sini 579. Nah, di sini ya. Surah Al-Insan, surah ke-76. Baik, kita buka di ayat kelima. Dan ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Innal abrar, sungguh para kaum abrar itu yashrabun, mereka senantiasa meminum minuman min ka'sin, dari sebuah gelas yang laksana piala bentuknya, gelasnya mizajuha kafura. Minumannya kaum abrar ini tadi, di antara campurannya adalah tasnim, karena minumannya berasal dari rahiqin makhtum. Dicampur dengan apa? Kafura. Kafur ini sebuah cairan yang begitu wangi. Dari mana itu kafur? Ainan, dari sebuah mata air lain di surga. Tadi ada mata air bernama apa? Tasnim. Ini ada mata air lagi yang bernama kafur, dimix lagi dengan kafur, campur dengan tasnim. Apa itu kafur? Ainan yashrabu biha ibadullah. Kalau tadi ainan yashrabu bihal muqarrabun, ini ada mata air tempat minumnya hamba-hamba pilihan Allah. Yang uniknya yufajjirunaha tafjira. Ini mata air senantiasa mengalir dengan deras, tiada henti. Allah. Jadi minumannya dari rahiq, campurannya tasnim dan kafur. Inilah gambaran minumannya kaum abrar. Tuh, jamaah rahimakumullah. Ayat berikutnya, ini yang perlu kita pelajari ini. Apa sih amalannya kaum abrar sehingga mendapatkan kenikmatan surga yang tergambar tadi dari Quran surah Al-Mutaffifin, alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqauna min rahiqin makhtum. Nah, kaum abrar ini rupanya punya amalan di dunia. Apa amalannya? Ayat berikut, ayat ke-7 dari Quran Suratul Insan, Allah memberikan gambaran amalannya kaum abrar. Apa amalan mereka? Yufuna bin nadhr. Kaum abrar ini orang yang senantiasa menunaikan nazar, janji dan sumpahnya. Tuh, Bapak Ibu, ini amalan yang pertama dari kaum abrar, orang yang sangat menjaga janji, senantiasa menunaikan nazar, ya, apa yang sudah disepakati dia jalani, sudah disumpah jabatan dia ikuti. Subhanallah. Bapak Ibu kalau lihat pejabat disumpah, pakai apa sumpahnya? Pakai apa sumpahnya? Al-Quran. Betul ya Pak ya? Lagi baca sumpahnya, jabatannya nih Quran. Cuma sayangnya Pak, sayang betul, meletakkan Qurannya di belakang. Jadi banyak yang ingkar janji nih. Subhanallah. Ya, harusnya meletakkannya mana? Di hadapan. Sebagaimana sabda Rasul dalam hadis yang sahih, man ja'alal Qur'ana amamahu au imamahu, ya, qadahu ilal jannah. Siapa orang yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, nih kita sini duduk nih, Quran di depan, au imamahu, atau Quran menjadi imam panduannya, qadahu ilal jannah, ini Al-Quran akan nuntun dia masuk ke dalam sorga. Tuh. Lalu Nabi katakan, waman ja'alahu khalfa dhahri, siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang punggungnya,
Ini lagi sumpah jabatan, Quran di depan atau belakang? Siapa orang yang meletakkan Al-Quran di belakang punggungnya, au mutawwa'an lihawah, atau Al-Quran hanya dijadikan pembenaran bagi keinginan nafsunya, saqahu ilan nar, kata Rasulullah, itu Al-Quran akan menjerumuskan dia. Kalau bahasa Betawi, itu Quran bakal njorogin dia. Bapak tahu nggak bahasa njorogin? Hah? Tahu nggak jorogin? Berdiri belakang didorong sekencang-kencangnya, itu namanya jorogin. Ilan nar, masuk terjerembab dalam jurang api neraka. Allah, na'udzubillah. Ya, baik. Jadi pelajaran dari Al-Quran surah Al-Insan ayat ke-7, amalan kaum abrar yang pertama adalah yufuna bin nadri. Senantiasa mereka itu kaum abrar menunaikan nadarnya. Tuh. Baik. Yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ciri kaum abrar yang kedua dalam Quran suratul Insan adalah senantiasa memiliki rasa takut. Di hati ini ada rasa takut. Takut pada apa? Yauman, datangnya satu hari. Di hatinya takut sampai ketemu hari itu. Untuk hari dia takut banget. Karena syarruhu mustatira. Hari itu keburukannya, kehancurannya mustatira, merata ke seluruh penjuru bumi. Allah, saking takutnya, karena takutnya mereka pada hari itu, mereka jaga ucapan mereka, mereka kawal sikap dan tindakan mereka, bahkan mereka perhatikan dan awasi gerak-gerik lintasan batin mereka. Jangan sampai mereka berjumpa di hari itu atau terkena siksa di hari itu. Allahu Akbar. Itu gambaran kaum abrar. Jadi mau ganggu orang lewat tangannya takut, mau ganggu orang lewat mulutnya gak berani, mau nyakitin orang lewat sikap dan tindakannya pikir-pikir 1000 kali, ngambil hak orang lain juga gak bakal berani. Kenapa? Takut dengan satu hari yang mana keburukannya, kebinasaannya merata di seluruh penjuru negeri. Allah. Itu ciri kedua kaum abrar. Yang ketiga, ayat ke-8 dari Quran suratul Insan. Ciri mereka ini kaum abrar, wa yut'imuna at-ta'am. Ciri kaum abrar, wa yut'imuna at-ta'am, senantiasa, selalu, continue memberi makan. Tuh, senantiasa continue memberi makan. Bapak Ibu, ini kan menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Artinya sebuah pekerjaan yang berlangsung secara kontinu, tidak sesekali, tidak musiman. Itu namanya apa? Kontinu. Alhamdulillah kemarin saya bulan puasa, bulan Ramadan, setiap hari saya nyiapin makan berbuka orang dan nyiapin sahur di masjid. Tapi cuma sebulan, bulan Ramadan. 10 bulan libur, nggak sedekah, nggak infak, nggak ngasih makan orang. Itu bukan ciri kaum abrar. Kaum abrar itu orang yang senantiasa memberi makan kepada siapa? Perhatikan ayat ini, Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Ada catatannya nih, ngasih makan makanan yang masih mereka suka. Bapak Ibu awas,
Mohon maaf ini bukan nyindir ibu-ibu, cuma biasanya ibu-ibu itu kalau punya makanan yang udah mau rusak baru dibagiin orang. Paham ibu? Ya. Ya. Kadang-kadang tuh ibu kayak begitu. Itu masakan 2 hari nggak habis-habis juga, udah kasih orang. Udah 2 hari. Kalau ibarat kata kuahnya udah mulai kering, ya, aroma-aroma diangetin mulu udah kecium, baru dibagi orang. Kalau kaum abror ini, makanan yang dibagikan itu makanan yang mereka masih suka, ala hubbihi. Dan ini berlaku dalam setiap infak, dalam setiap berbagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tuh. Kalian gak akan bisa mencapai albir, puncak kebajikan, sehingga kalian mau berinfak apa yang kalian masih suka. Betul? Nah, ini Quran surah Ali Imran ayat 92. Kata Allah, kalian gak akan bisa mencapai puncak kebajikan, gak bakal sampai, gak akan bisa meraih albir, puncak kebajikan, hatta tunfiqu, sehingga kalian mau berinfak terus. Apa infaknya? Ma tuhibbun, apa yang masih kalian suka itu kalian infakkan. Itulah puncak kebajikan. La ilaha illallah. Berarti itulah amalan kaum abrar. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Senantiasa memberi makanan yang masih dia suka. Kepada siapa? Setiap waktu, ya, berkontinu. Miskinan, orang-orang yang miskin. Wa yatiman, anak-anak yatim. Wa asira, dan orang-orang yang terbelenggu dengan ikatan, baik perbudakan atau ikatan kerja, ikatan kontrak. Akhirnya kerja mereka nggak menghasilkan makanan yang cukup buat mereka, ya kita berikan makan pada mereka. Tuh, itulah amalan kaum abror. Jadi senantiasa memberi makan buat siapa? Kaum miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terikat dengan perbudakan atau dengan ikatan kerja, sehingga mereka nggak mampu bisa untuk makan dengan makanan yang layak. Kerja sih kerja, cuma nggak mencukupi. Ya, nggak bisa mereka makan yang enak, yang layak seperti kita. Itu namanya kaum asir. Ini dalam sebuah tafsir diceritakan terjadi kepada keluarga Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Terjadi pada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Apa itu? Ketika masa pandemi, masa paceklik, Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihim ajma'in bikin roti dengan menggiling gandum dengan tangannya sendiri. Rotinya pun roti kering. Tuh ciri orang susah tuh, dulu makan roti kering. Dah, bikinlah 4 potong buat dirinya, suaminya, dan kedua anaknya Al Hasan dan Husain. Ketika mau makan, sudah siap, matang ini roti dibakar, roti keringnya. Ketok pintu berbunyi. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Maka Sayyidah Fatimah bilang kepada Ali, ya kakanda, coba lihat ada yang ketok pintu tuh sepertinya. Coba lihat siapa yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai keluarga Rasul, aku seorang miskin minal masakin. Sudah sekian hari enggak makan. Adakah makanan yang bisa kau berikan buat aku agar aku bisa makan? Ini jadi rumah udah makannya susah, baru tumben punya roti, ada yang minta. Gimana kira-kira? Kalau yang berlebih mah
biasa itu, ya enggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada makan. Oh, banyak, ambil tuh, bagi-bagi. Itu mah biasa. Ini hanya ada roti 4 potong. Datang seorang miskin minta makan. Maka Ali pun bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, adakah roti berlebih untuk kita bagikan orang yang miskin tersebut? Karena roti cuma tinggal 4-4-nya udah. Cuma 4 potong doang tuh roti kering lagi. Terus bagaimana? Ada orang miskin minta makan. Ya udah Kanda, jatah aku berikan buat dia, atau jatah Kanda berikan buat si miskin. Yang satu kita berdua aja. Subhanallah. Gimana kira-kira? Bapak Ibu pernah nggak ngerasain kayak begitu kondisinya? Cuma makan punya 4 potong doang roti. Mau makan ada tamu minta orang miskin, kasih dulu orang miskin. Wa yut'imuna ta'am ala hubbi. Kasih makanan yang masih dia perlukan, ngasih makan yang dia masih kepengen. Tapi ada orang miskin yang membutuhkan, kasih satu. Dah, Hasan Husain mana? Masih istirahat Kanda. Ya udah siap, bangunin dah. Baru mau bangunin ajak Hasan Husain makan, ada lagi yang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa gerangan tamu? Ana yatim minal aitam. Saya anak yatim, orang tua saya nggak ada, udah meninggal dunia, saya kelaparan. Tadi roti tinggal berapa rotinya? Tinggal berapa? Tinggal 3. Gimana Fatimah? Roti tinggal 3. Ya udah Kanda, kasih dah yang punya saya atau punya Kanda tadi. Tinggal 2 dong. Ya nggak apa-apa. Hasan Husain setengah-setengah, kita setengah-setengah. Allahu Akbar. Coba tuh, dikasih orang anak yatim. Udah yuk, Hasan Husain bangun. Udah, ayo kita makan bismillah. Baru mau makan bismillah, ada yang ketok pintu lagi. Siapa? Ana asirun minal usara. Saya tawanan, orang yang tertawan, udah kelaparan, mau makan gak ada makanan. Allahu Akbar. Gimana kira-kira tuh? Tinggal berapa rotinya? Ibu, tinggal berapa ya? 2 potong. Jatahnya Hasan Husain itu pun bagi 2, bagi 4 dengan Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Aduh, tinggal 2 pot. Ya udah kata Fatimah sama Fatimah, Kanda biar dah satu tadi punya Hasan Husain buat dia berdua. Yang buat kita berdua sedekahin aja buat anak yatim. Sedekahkan buat anak yatim, asir tadi, orang yang tertawan tersebut. Allahu Akbar. Jadi akhirnya apa? Yang bikin roti Fatimah, Sayyidah Fatimah, dan Ali yang nyariin gandum, kedua-duanya puasa. Yang makan siapa? Al Hasan dan Husain. Gimana kira-kira kalau kita tuh begitu? Nah, ciri kaum abrar yang tadi memberikan makan, senantiasa kontinu kepada miskinan, yatiman wa asira. Nah, kalau orang yang membutuhkan, kelaparan, dikasih makan, kira-kira gira nggak dikasih? Ngucap-ngucap nggak terima kasih? Lihat nih, ada orang tua jompo di pinggir jalan, menunggu, mengulurkan tangan, menunggu uluran tangan bantuan kita. Dikasih 5.000, gira nggak? 5.000 tuh gira nggak? Coba dah sekali-kali kasih 100.000. Tuh orang yang di pinggir jalan tuh, peminta-minta yang udah tua, loyo, lesu, lanjut usia, kasih duit 100.000 dah. Yang merah tuh, kira-kira gembira apa nangis? Gembira apa nangis? Nangis. Bukan bilang terima kasih lagi, doanya sepanjang-panjang didoain itu. Betul nggak? Saking gembiranya. Mereka ini pun sama, miskin, yatim, asir, diberikan makan. Gembiranya bukan main. Ngucap-ngucap terima kasih, doain semoga Bapak rezekinya tambah luas, semakin tambah kaya gitu. Paham enggak? Sambil terharu tuh nangis. Dan itu saya pernah coba dan saksikan sendiri. Ke Jawa, yang biasanya orang ngasih 5.000 udah paling gede, saya kasih 100.000. Ya Allah, yang tadinya nunduk, Pak, ngeliat uang 100.000, ngeliat kita, Pak, waduh deh, mugi jenengan ngeten, udah sampai nangis tuh air matanya. Coba tuh,
saking gembiranya. Nah, ciri kaum abror ketika ada orang mengucapkan rasa syukur, ungkapan syukur, dia terima kasih atas pemberiannya, mereka kaum abror ini menjawab, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ngasih makan ini hanya mencari ridho Allah. Kamu gak perlu ucap terima kasih, gak perlu balas apa-apa. Tuh biasa orang kan kalau dikasih sesuatu kan, ada yang saya bisa bantu nggak? Terima kasih Pak, saya bantu, yuk saya angkat barangnya. Enggak. Innama nut'imukum liwajhillah. Saya ini ngasih makan bukan cari perhatian, bukan ingin diekspos, bukan ingin pencitraan, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah. Saya ini kasih makan hanya mencari wajahnya Allah, hanya ingin dilihat oleh Allah. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura. Kalau kita kan enggak biasanya, ya kan? Ada tetangga yang susah-susah, bantu saya di rumah, ada kerjaan, ntar saya kasih ganjaran duit, kan suka gitu ya. Ini enggak, ya udah Pak, saya bisa bantu apa nih kira-kira Pak? Terima kasih Pak, sudah bayar sekolah anak saya, sudah beli ini Pak, beras, apa yang saya bantu? Enggak. Saya nggak perlu balasan, nggak perlu ucapan syukur. Innama nut'imukum liwajhillah. Baik, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Yang kedua, mereka kaum abror ini ketika ada orang tadi miskin, yatim, asir, ingin berikan balasan, selain menolak karena hanya ingin mencari wajahnya Allah, alasan yang kedua, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami ini sebetulnya, kata kaum abror, kenapa kok suka berbagi? Nah ini perhatikan ya Pak, kaidah nih. Satu, memberi itu bukan karena kita punya kelebihan. Awas catat nih. Satu kaidah nih dalam masalah berbagi, berinfak, bersedekah. Berbagi, berinfak, bersedekah, ngasih makan orang yang membutuhkan bukan karena kita punya kelebihan. Namun apa alasannya? Karena rupanya tidak memiliki sesuatu itu merupakan hal yang memberatkan. Ini kaidah nih. Jadi bukan karena kita punya kelebihan kita bagi. Bukan. Karena biar tahu Pak, yang namanya nggak punya itu begitu menyusahkan. Nggak punya uang itu menyusahkan. Nggak punya makan itu menyusahkan. Biar kita tertanam dalam hati kesadaran diri. Memberi itu satu, bukan karena kita punya kelebihan, tapi karena tidak memiliki itu satu hal yang sangat memberatkan. Yang kedua alasannya, memberi itu bukan karena mereka butuh, bukan, tapi karena kita butuh orang yang menerima kebaikan kita. Boleh paham Mbak? Jadi jangan pernah merasa kita ini orang kaya, punya kelebihan, kita bagi orang karena mereka butuh. Kebutuhan orang yang memberi kepada si penerima lebih besar ketimbang kebutuhan orang yang tidak punya dari pemberian kita. Jangan salah paham Mbak. Ya, terkadang kita enggak kan? Kita memberi karena dia butuh, kasihan dia. Yang perlu dikasihan itu kamu yang punya kelebihan harta, yang punya kecukupan dan kelebihan. Kalau tidak ada orang yang bisa nerima, kamu tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah. Kita kadang sombong Pak. Anda hari ini udah sedekah nih, 1 juta Anda bagi-bagi sama orang. Ngerasa kita hebat. Tidak. Yang hebat itu karena ada orang yang mau menerima. Karena masih ada orang yang mau menerima. Karena masih ada masjid yang menerima. Masih ada masjid yang siap menerima. Masih ada pesantren yang siap menerima. Kalau nggak ada, harta kita nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin Pak, renungkan ini Pak. Bawa uang kita 1 koper nih, 1 miliar. Datang ke kampung-kampung, kita bagi uang, maaf, nggak menerima sedekah. Bawa ke pesantren, maaf, sudah cukup. Bawa ke masjid, maaf, udah nggak nerima. Gimana kira-kira? Ini uang 1 miliar, ada nilainya? Nggak ada. Tuh, ini yang perlu kita pahami nih. Kadang kita punya pikiran picik Pak. Bu, picik kita. Seakan-akan tuh gara-gara kita orang miskin,
hidupnya nyaman, orang miskin bergembira. Bukan, dengan adanya fakir, miskin dan orang-orang yang menerima, kita punya kebaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum abrar. Inna nakhafu min rabbina. Kami ini takut, senantiasa takut dari Tuhan kami. Akan datang satu hari, yauman abusan. Hari itu Pak, orang yang amalnya buruk, mukanya masem, mengkrut, ketakutan. Tapi penyesalan di hari itu tiada guna. Nah ini nih, supaya nggak ketemu hari itu, supaya wajah kita tidak abus, maka sekarang selama hidup di dunia, belajarlah mengamalkan amalan kaum abrar. Apa tadi yang pertama? Yufuna bin nadri. Yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yang ketiga, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian ini balasan yang Allah berikan untuk kaum abrar karena melakukan 3 perkara tadi. Apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Dapat ganjarannya apa Pak? Balasannya Allah lindungi mereka dari keburukan dan perjumpaan hari yang begitu buruk. Kemudian walaqahum, dan Allah berikan pada mereka nadratan, wajah yang begitu cerah, bersinar, glowing. Bapak Ibu pengen glowing nggak? Kan sekarang lagi zamannya ramai itu ya, semua jual MS Glow, apa yang glow gitu ya. Pengen glowing, bukan cuma di dunia nih, glowing di akhirat. Tadi lakukan 3 perkara. Yufuna bin nadr, yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, wa yut'imuna ta'am. Senantiasa berbagi makan, ngasih makan orang setiap hari, maka insya Allah nanti wajahnya nadratan wa surura, bergembira. Kemudian apa kata Allah? Wa jazahum bima sabaru. Balasan buat mereka atas kesabaran mereka. Karena memberi perlu sabar gak? Bu, memberi perlu sabar gak? Apalagi tadi gambaran Sayyidah Fatimah sama Ali memberi orang lain sampai nahan perut dulu puasa. Coba. Wa jazahum bima sabaru. Apa balasannya? Jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu min asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Pak, berapa ayat coba tuh? Balasannya berapa ayat coba? Allah berikan gambaran balasannya dengan sedemikian dahsyatnya. Cuma mengamalkan 3 perkara, balasannya begitu dahsyat. Kenikmatan surganya, udah dah kalau dibacain nih sampai jam 7 belum rapi nih. Ujungnya ayat ke-22 Allah gambarkan inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura walhamdulillahi rabbil. Baik, kira-kira dapat dipaham? Dapat dipaham tentang apa sih amalannya kaum abrar? Apa sih amalan kaum abrar? Itu Pak baru sedikit, baru 3 amalan kaum abrar. Bapak, Ibu, ada lagi 1 ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan amalan albir supaya kita bisa menjadi kaum abrar,
supaya minimal wafat bersama kaum abror? Di mana tuh amalannya? Mau tahu nggak? Bapak Ibu, mau tahu nggak? Mau tahu bener apa tahu banget? Bapak, mau tahu nggak? Saya kasih bocoran. Walaupun nggak usah dibaca sekarang. Kalau dibaca sekarang jam 7 nih, belum rapi nih. Ada terdapat dalam Quran Suratul Baqarah ayat 177. Kita baca aja ya. Nanti renungkan di rumah masing-masing. Kita buka Al-Quran Suratul Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, halaman 28. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal bir. Baik. Kata Allah Ta'ala, bukanlah termasuk bahagian dari puncak kebajikan. Bukanlah puncak kebajikan kau arahkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Biar tahu nih, apa itu albir? Apa itu puncak kebajikan? 1. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini yang pertama, albir yang pertama itulah. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wassailina wa firriqab. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Yang keempat, wa ataz zakah. Yang kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang keenam, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah namanya albir atau puncak kebajikan. Kalau diamalkan, orang akan menjadi golongan orang yang jujur, siddiqin. Dan amalan albir ini hakikatnya adalah amalannya kaum muttaqin. Nah, siapa kaum muttaqin? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan pelajari dari Al-Quran definisi siapa mereka yang disebut kaum muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian, definisi atau ciri kaum muttaqin itu dalam Al-Quran Allah sebutkan ada pada 14 surah. Berapa? 14 surah. Oleh Allah Subhanahu wa taala dirincikan dengan 31 ciri dari kaum muttaqin. Artinya ciri yang rinci ya. Kalau Al-Quran semuanya ajaran supaya kita menjadi kaum muttaqin, karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu saya rangkum ada 14 surah yang berisikan 31 ciri kaum muttaqin. Mau tahu nggak siapa mereka? Mau tahu nggak? Tahu nggak? Nanti bulan depan insya Allah, ya jangan sekarang. Insya Allah bulan depan kita akan pelajari dari Al-Quran tentang ciri kaum muttaqin. Apa ada yang mau bertanya? Silahkan, mumpung masih ada waktu. Ada bertanya, Ibu? Boleh. Ada mikrofon apa enggak? Ustaz Jamhuri. Baik, kalau nggak ada mikrofon, silakan suaranya diangkat aja. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ada punya kelebihan, nggak mau berbagi ya? Nah, baik. Orang yang Allah anugerahkan rezeki, namun tidak mau memberi, ini disebut dengan orang yang bakhil. Orang yang bakhil ini orang yang tidak suka berbagi. Ya, orang yang suka berbagi. Dan level orang yang lebih dari bakhil adalah orang yang tidak mau berbagi dan nggak suka orang lain berbagi. Itu disebut orang yang pendusta, mendustakan agama. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'un Allah berikan gambaran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, ara'aita, wahai Rasulku Muhammad, tahukah kamu, lihatkah kau, alladzi yukadzibu biddin, siapa orang yang selalu mendustakan agamaku, mendustakan Islam. Rasul mikirkan orang yang nggak sholat, udah nggak? Orang yang nggak puasa. Rupanya Allah beritahukan bukan itu dulu. Level orang yang disebut pendusta dalam agama, bahkan mendustakan Islam, sekalipun KTP-nya Islam, namanya juga Islam, tapi dia ini mendustakan Islam. Pertama Allah berikan sebuah definisi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menelantarkan dan menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bahkan nggak suka, nggak berempati, nggak mau bersupport, memberikan support untuk urusan ngasih makan orang miskin. Ini orang yang level bakhilnya tertinggi. Ada bakhil buat diri sendiri, waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Itu orang yang tidak mengeluarkan kewajiban zakat, infak dan sedekahnya. Bahkan nanti dalam Al-Quran surah Taubah Allah berikan gambaran, nanti di hari kiamat itu Allah berikan siksa dengan disetrika kening dan punggungnya, seraya Allah berfirman kepada mereka ini, hadza ma kanastum
Fadzuqu ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kanastum. Ini hasil dari simpenan kamu yang kamu simpen di dunia, rekening gendut, aset melimpah luah, tidak dikeluarkan dan tidak dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bapak Ibu, saya bersyukur belum lama ketemu seorang habaib, tinggal di daerah Pasar Minggu. Saya bercerita, dia bercerita pada saya, Bib mau nanya tentang amalan Bib. Amalan seorang Habib itu apa? Kata beliau, Habib itu di dunia mungkin bermanfaat, label Habib. Di akhirat kalau nggak punya amal sama aja, nggak bakal manfaat. Habib amalnya apa? Bib pengen tahu, boleh Bib? Amalnya Habib, beliau punya penghasilan 1 bulan sedikit, nggak terlalu banyak katanya, cuma 400 juta. Berapa sebulan? 400 juta. Dikit banyak? Dikit dibanding 1 miliar, ya nggak? 400 juta ini begitu nerima penghasilan langsung dipotong 50%. 200 juta langsung dikeluarkan, diinfakkan, dibagikan kepada orang-orang yang butuhkan. Berapa sisanya? 200 juta. Sisanya ini beliau baru gunakan untuk keperluan rumah tangga, istri, anak, menantu, bayar tukang, karyawan, dan lain sebagainya. Bib, nggak ditabung aja tuh Bib, ditabung. Yang mana? Yang 200 pertama ditabung. Itu namanya anak orang bego katanya. Kenapa dibilang bego? 200 juta ditabung setahun dapat berapa ya? 2 miliar lebih, betul nggak? 2 miliar 400 juta. Anak mati, yang girang anak bini berebut, berantem, berebutin harta aneh. Aneh dapat apa? Paling banter cuma dapat buku Yasin. Paham maksudnya? Ya, cari foto aneh yang paling cakep, dipasang di buku Yasin, bagiin jamaah yang hadir. Tahlilan mulai 3 hari, 7 hari, 40, 100, undang semua yang datang, Ustadz, Kiai Habib, kasih makan, kasih berkat, kasih amplop. Ya, udah. Habis itu berapa yang nyisa? Miliaran. Anak mini berebut, anak di kuburan bengong doang katanya. Daripada anda jadi orang bego, begitu anda dapat langsung 50% infakkan fi sabilillah. Itu orang cerdas namanya tuh. Kalau kita di kantong ada uang merah 100.000, biru 50.000, betul? Ungu, hijau 20.000, ungu 10.000, coklat 5.000, abu-abu 2.000, kotak amal lewat, taruh yang 2.000. Allahu Akbar, betul nggak itu jemaah? Itu Bu ya, namanya orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu hakikatnya bukan pelit buat orang lain, dia pelit buat diri sendiri. Itu orang yang dermawan buat diri sendiri. Tuh ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Amin Allahumma amin. Baik, ada lagi? Baik, tidak ada. Kalaupun mau sambil bertanya, diskusi. Oh ya, Ustaz Jamhuri, fadhal. Memberi pada pengamen. Memberi pada pengamen bagaimana? Ketika seseorang minta menadahkan tangannya, bagaimanapun penampilannya, ada tampilan sambil ngamen, ada tampilan apa? Dicet-cet, betul nggak? Ada yang pakai baju yang lusuh. Jangan lihat penampilannya, tetapi kembalikan pada ketauhidan pada Allah. Ketika seseorang telah Allah gerakkan tangannya menadahkan di hadapan kita, berarti Allah ingin buka buat kita lapangan pahala buat kita. Boleh paham nih? Ketika ada orang gini mau tampilannya baju rapi kek, ya, tampilannya lusuh sambil ngamen kek, atau anak pang kek, atau orang tua kek, pura-pura kek, jangan lihat itunya. Ketika Allah gerakkan tangan dia ke hadapan wajah kita meminta sesuatu dari kita, berarti Allah ingin berikan kebaikan buat kita, bukan buat dia.
Maka ketika kita mau memberi, berikan apa yang kita suka. Kalau nggak memberi, jangan kita hina, jangan kita cemooh, cukup angkat tangan, minta maaf, nggak saat ini memberi Anda. Itu saja. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, di antara kajian puncak ketauhidan itu, kita harus meyakini apa yang sedang berlaku di hadapan kita saat itu semua gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan pada kita. Saya Pak sampai pernah seorang guru mengajarkan saya, nih kamu mau tahu nggak puncak ketauhidan? Saya mau tanya, kata guru, Fauzan, saya mau tanya nih, kalau ada orang narok golok di leher ente, narok golok nih di leher ente, ayo, bagaimana kamu punya pikiran? Oh, orang jahat ini, ya, ini orang nggak benar ini, orang nggak benar, betul. Tapi ingat, jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Karena orang ini bisa angkat tangan dan goloknya, meletakkan di leher kamu, itu berarti gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguji keimanan kamu. Adakah masih sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hambanya? Pekerjaan itu tidak baik, tapi jangan pernah bersangka buruk kepada orang tersebut dan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari kebaikan dalam tampilan keburukan. Itulah namanya puncak ketauhidan. Jadi kalau ada orang pengamen, ya minta-minta sambil ngamen. Kita punya, kita beri. Kita nggak punya, nggak usah memberi. Nggak memberi, cukup arahkan tangan, minta maaf, lain waktu insya Allah. Begitu saja. Apapun penampilannya, sekalipun sambil ngamen. Emang sih kita tahu dah, bahkan bulan puasa dia ngamen sambil makan, sambil minum, sambil ngerokok. Ya kita mau kasih. Ya, karena itu hakikatnya Allah yang menggiring dia ke hadapan kita untuk meminta kepada hamba Allah. Tuh ya, siapa? Kita hamba Allah ya kan? Dia hamba Allah, kita hamba Allah juga. Allah gerakkan itu orang. Ya, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadikan malaikat ya lagi uji kita. Paham nih? Bisa jadi nggak? Ada Allah wujudkan malaikat bentuknya orang pengamen, orang yang minta-minta. Lalu kita caci dia atau minimal sangka buruk sama dia. Ini orang kagak tahu diri, masih muda, masih seger, minta-minta. Paham nggak nih? Ya, jangan. Kalau kita nggak mau kasih, kenapa? Ya masih muda banget dia, masih seger, minta-minta. Apalagi sambil ngamen. Padahal ngamen juga pekerjaan buat dia barangkali. Dia pahami sebagai sebuah profesi untuk menjemput rezekinya. Nah, jangan sangka buruk. Cukup kita berikan maaf kalau kita nggak mau memberi pertimbangannya masih muda, masih seger, kok minta-minta gitu ya. Nah, sudah kalau nggak mau, mohon maaf, lain waktu insya Allah gitu ya. Kalau nggak ada bagi. Apa yang kita suka kita berikan sama dia. Insya Allah ada kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang dan turun, salat dulu walaupun 2 rakaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.